saya agak ribet ini. Device saya ini agak ribet teman-teman. Biasalah. Itu orang. Aduh. Istighfar. Ya. Agak repot saya nih kalau device. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Ya silakan Tiar Sitorus. Oke. Silakan Tiar. Kalau masuk aku tau, sorry. Oh iya, oke. Iya, kebetulan. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa ya. Biasa itu kepencet. Kebanyak kali kalian mau join ini udah tengah malam. Ya andainya si Ele ini bisa dipecah 10, kalian ini bisa naik semua ini ya. Tapi masalahnya saya tidak bisa dipecah 10 teman-teman. Saya bisa dipecah 1. Oke. Silakan Edi Purwanto. Salam Om Swastiastu, Bli. Ya Om Swastiastu, silakan. Boleh tanya nggak? Saya masih bingung tuh tentang yang tadi. Ya, tentang apa itu Pak? Boleh ya agak dialog lintas iman gitu. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Tanya apa? Kalau tadi kan dikatakan Tuhan itu 1 dalam 3, 3 dalam 1 itu ya? Nggak ada 1 dalam 3, 3 dalam 1, nggak ada. Allah itu satu. Satu pribadi, tapi ada itu berarti itu yang dimaksud ada firman sama Roh Kudus itu sifat atau wujud atau realita, bukan sifat atau wujud, itu realita. Karena sama seperti manusia punya pikiran dan punya roh, itu realita, bukan wujud, bukan sifat, itu realita. Makanya disebut hypostasis dalam satu ousia. Ya sedikit saya masih bingung tentang istilah itu ya, mungkin kalau kita pakai bahasa filsafat boleh kan ya, sedikit gitu. Ya sama ya Bapak kan firman dan roh itu kan bukan sifat, tapi realita yang di dalam dia, di dalam Allah itu yang disebut sebagai Bapak tadi. Berarti yang dimaksud realita itu bisa disandingkan dengan eksistensi atau esensi? Ya karena esensi itu ada karena eksistensinya ada. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang eksistensi, kita membicarakan sesuatu yang ada sebagai apa adanya. Tapi Betul. Kalau kita membicarakan esensi, itu kita membicarakan sesuatu dia sebagaimana yang terbagi ya. Iya, tidak mungkin ada eksistensi tanpa esensi, Pak. Ya benar, tapi yang dimaksud ini yang mana? Apa dia itu eksistensi? Berarti kan begini, sesuatu disebut eksistensi atau keberadaan itu sendiri, berarti kan dia itu 1 dalam 1. Misalnya begini, saya dan Anda itu eksisten, dan keberadaan kita tidak bisa dipisah. Berarti keberadaan saya, Anda, Tuhan itu 1 eksisten. Menurut Bapak gimana? Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu eksis, ada, sebagaimana apa adanya di dalam esensinya, yaitu yang ilahi. Makanya tadi saya katakan, nggak mungkin Allah itu tanpa Firman dan tanpa Roh. Karena Firman dan Roh itu, iya. Nah, tapi dalam bahasan itu berarti kan eksistensi Tuhan itu terpisah dengan eksistensi diri kita dan eksistensi alam semesta atau tidak? Ya Allah Sang Bapa itu transenden, Pak. Dia di segala sesuatu, dan sifatnya Allah itu hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup itu karena Allah ada dalam diri Allah.
dalam diri dalam diri Allah itu dan dalam diri kita itu kan satu eksistensi. Ya kita tidak sama seperti Allah, Kenapa Pak. bisa menjadi terpisah? Ya karena dosa. Dosa kita membahas tentang eksistensi. Dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Makanya dosa itu yang membuat manusia itu terusir dari Taman Eden. Roma 6 ayat 23. Jadi dosa itu karena gini, Allah itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan ia tidak dapat menyangkal dirinya. Walaupun kita tidak setia, ia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan gambar Allah itu adalah Kristus sendiri, Kolose 1 ayat 15. Tetapi manusia itu diuji, apakah dia bisa menjadi serupa dengan Allah di dalam kekudusannya. Dan ternyata manusia itu, dia menjadi gagal karena apa? Dia menggunakan free will-nya untuk memberontak kepada Allah. Maka dia menjadi gagal serupa dengan Allah. Karena tujuan orang Kristen, manusia itu diciptakan adalah untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menurut Rasul Petrus. Ya, nah jadi yang membuat manusia mengambil kodrat ilahi, yang mengambil kodrat ilahi bersatu dengan yang ilahi di dalam kekudusannya. Karena manusia saya mau tanya yang dimaksud tujuan kita hidup atau tujuan kita ada itu kan menjadi satu dengan yang dikodrati kan katanya Bapak kan gitu. Ya satu dengan yang dengan ya. Berarti kan kalau dalam pengertian Hinduism mungkin kita agak loncat gitu kan, yang mungkin yang bisa pahami penyatuan Tuhan dan manusia kan seperti itu kan. Ya penyatuan Tuhan dengan manusia dalam relasinya, Pak. Relasinya. Penyatuannya dalam relasi eksistensi atau esensi. Manusia esensi. Manusia itu sudah esensi, Allah itu juga esensi, Pak. Makanya Allah itu generic name itu hakikatnya, usianya. Makanya Trinitas itu 3 pribadi dalam satu usia. Jadi Allah dengan manusia itu tidak satu esensi. Esensinya Allah ya adalah Allah, esensi manusia yang manusia. Itu esensinya. Jadi menyatu. Bentar. Menyatu dengan kodrat ilahi. Menyatu dengan kodrat ilahi. Itu dalam pengertian relasinya. Karena tujuan yang saya maksud eksistensi kalau dalam bahasa filsafatnya kan yang ada, ya kan? Kalau esensi itu apanya, keapaan. Kalau eksistensi ada. Kalau ya manusia ada, Allah juga ada, betul. Nah, kan dalam begitu. Dalam konteks tujuan hidup kita kembali kepada dalam penyatuan ini. Yang saya tanyakan itu penyatuan dalam ada ini sendiri atau hakikat tertinggi itu atau hakikatnya sendiri itu atau dia itu yang dimaksud itu penyatuan dalam segi keapaan di mana itu terdapat ada sifat, karakteristik ataupun wujud itu sendiri. Maksudnya gimana, Pak? Ya manusia itu bersatu dengan kodrat ilahi, artinya dia dipulihkan untuk menjadi seperti keadaan yang semula, Pak, di mana dosa tidak ada. Karena tadi kan Anda bertanya, yang memisahkan itu apa? Dosa. Karena Allah itu tidak berdosa dan dia itu kudus, maka dia tidak bisa bersatu di dalam relasinya dengan manusia yang tidak kudus. Maka tujuan Kristus datang ke dunia adalah menguduskan yang tidak kudus agar bersatu di dalam kodrat ilahi yang adalah kudus. Jadi relasi. Karena Allah itu kudus, maka manusia pun harus kudus agar dapat bersatu dalam relasi. Karena manusia dengan Allah tidak dapat bertemu kalau manusia itu kotor dan Allah itu kudus. Makanya dalam budaya orang Israel, imam besar itu yang memerantarai bangsa Israel ke hadapan Allah di dalam ruang maha kudus.
Itulah yang mempersatukan mereka. Makanya dalam kitab Hosea, hubungan Allah dengan manusia itu seperti suami istri. Satu di dalam relasi. Yang dimana dalam iman kekristenan sendiri, hubungan suami istri tidak lagi dua, tetapi menjadi satu. Satu dalam apa? Relasi. Bukan satu dalam keberadaan. Tapi satu di dalam relasi, karena itu tadi, esensi manusia adalah manusia, kodratnya begitu. Esensi Allah adalah Allah. Nggak mungkin manusia bisa menjadi Allah. Tapi Allah bisa menjadi manusia. Allah menjadi manusia pun tidak bertransubstansiasi, tetapi menambahkan sarx egeneto, Yohanes 1 ayat 16. Menambahkan kodrat, bukan bertukar. Yang dimaksud menambahkan kodrat itu seperti apa ya? Menambahkan kodrat sama seperti firman Allah menjadi buku. Firman Allah itu kan dari Allah. Ketika dia di dalam buku, dia itu menambahkan kertas agar firman itu bisa dibaca, bisa diketahui orang. Jadi buku itu, kitab suci itu punya dua. Dia adalah kertas, sebagaimana apa adanya dia kertas. Tapi dia juga firman Allah, sebagaimana adanya firman Allah itu tertulis di dalam yang datang dari Allah. Maka di dalam Kristus, dia menambahkan kodrat. Dia adalah firman yang keluar dari Bapa dan menyatakan dirinya di dalam daging. Jadi para murid dan para rasul itu melihat daging, manusia yang hidup. Tetapi hakikatnya sejak mulanya dia adalah firman yang keluar dari Bapa, yang menyatakan siapa Bapa di dalam daging. Jadi menambahkan kodrat itu tidak bertransubstansiasi, Pak. Jadi jangan Anda berpikir Allah menjadi manusia seperti nasi jadi bubur. Atau apa ya saya katakan ya, ya itulah nasi jadi bubur atau apa ya, bertransubstansiasi. Anda pasti mengerti itu. Transubstansiasi maksudnya apakah dia berubah substansi, berubah substansi. Berarti kan gini, secara eksistensi satu, ya kan? Tapi secara esensi berbeda. Kita dan Allah berbeda kan? Pada itu kan eksistensi manusia dengan Allah beda nggak? Kalau kita membahas eksistensi atau ada sebagaimana adanya, eksistensi itu satu. Jadi tidak mungkin ada dua pribadi dalam eksistensi, itu tertolak kan dalam hukum rasional. Kalau dalam ya, Allah itu nggak rasional, ya kan? Allah itu suprarasional, Pak. Ini bukan masalah seperti itu. Kita berbicara kan masalah tentang yang ilmiah kan, yang secara yang kita pahami. Ilmu pengetahuan itu juga dibagi tiga. Ada yang rasional, ada yang kontrarasional, ada yang suprarasional. Kalau Anda mau merasionalisasi, kalau Anda mengatakan eksistensi itu satu kan? Sudah, kamu tidur saja. Kalau belum mengerti apa-apa, jangan banyak ngomong, Pak. Ya, ketika Anda mau merasionalkan Tuhan, kamu pun sudah gagal mendefinisikan Tuhan itu apa. Tuhan kok kamu rasionalkan menurut rasiomu? Tuhan itu di atas rasio. Ya, saya pikir tadi kamu orang yang pintar, ternyata sama saja. Tuhan kamu rasionalkan, ya kamu gagal. Tuhan itu di atas rasio, Pak. Ilmu pengetahuan itu ada 3 level. Ada yang rasional, ada yang kontrarasional, ada yang suprarasional. Ya. Yesus lapar, itu rasional. Yesus tidak makan 40 hari tapi tidak mati. Itu kontrarasional. Tapi Yesus membangkitkan orang mati dan bangkit dari hidup. Itu suprarasional. Jadi kalau Anda tidak punya kemampuan mendefinisikan, meletakkan kasus itu pada ilmu pengetahuan di level yang mana, jangan banyak bicara. Gitu loh. Ya. Kita nggak harus percaya. Yohan Mario. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Ya, Injil siapa yang diberitakan ke seluruh dunia, brother? Halo? Kita tahu lah. Itu kadang kita terlalu mencari tahu tentang Tuhan. Bagus dong. Itu. Halo. Sebenarnya. Mereka juga ikut diskusi di sana.
gitu.